Ya kan udah berkali-kali Anda bilang, idza taghayyara ru'us taghayyara al-mar'us. Kaedahnya begitu aja. Apabila seorang pemimpin rusak, maka yang dipimpin rusak. Ya kan? Kalau pemimpin rusak, yang dipimpin juga ikut rusak. Ibarat kata, kalau kepala ke kanan, ekor kemana? Iya, mestinya ke kanan juga. Iya, pasti ke kanan kan, kebanyakan. Harusnya. Kebanyakan. Pada umumnya. Iya, pada umumnya. Kalau kepala ke kiri, ekor ke kiri. Nah, rusaknya rakyat, yakni fasadur ra'iyah bifasadil muluk, bifasadil ulama, bifasadil muluk, bifasadil umara, bifasadil umara. Wa fasadul umara, wa fasadul salatin, wa fasadul muluk, bifasadil ulama. Rusaknya rakyat, rusaknya bangsa, rusaknya negara karena rusaknya pemerintah, rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa, rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama yang mendiamkan kezoliman, kemungkaran dan ketidakadilan para penguasa-penguasa tersebut. Jadi kalau mau benar ya harus dari ulamanya dulu, karena ulama itu di atas segala-galanya. Bahkan katakan setelah kenabian itu ya para ulama. Nah, bagaimana mau benar ulamanya, sedangkan ulamanya nggak benar, ulamanya bisa disuap, ulamanya bisa dibeli, bahkan ulamanya berdiri depan pintu sudah, bahkan ulamanya rela menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka rela menggadaikan menjual ilmunya demi kepentingan perutnya. Makanya bagiana ulama-ulama sesat yang seperti itu, bagi seorang Bahar bin Smith, tidaklah mereka itu lebih mulia daripada bangkai seekor babi. Masya Allah. Bagiana bangkai babi lebih mulia daripada mereka. Iya, bukan babinya, bangkai babi. Nah, bagaimana menghadapi ulama-ulama kayak begitu? Kan antum melihat sendiri banyak kejadiannya. Apakah kita menjauhi, kita perangi atau apa? Harus ada sikap dong. Ya, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang baiknya harus tampak, harus muncul. Gitu. Harus muncul, harus tampak, harus muncul. Itu harapannya. Dan memang harus ada ulama-ulama seperti itu. Kan tadi antum udah bilang banyak yang tidak muncul. Bagaimana kita mensikapi ulama-ulama yang tidak muncul ini? Bahkan ulama dia. Iya, antum udah anggap dia lebih rendah dari bangkai babi. Ya, antum masih mau nasihatin lagi apa? Nggak perlu lagi. Antum pernah lihat saya di video si fulan pengkhianat. Nah, berarti kan udah ada kategori jaga jarak yang luar biasa gitu, bisa diametral gitu. Ya, ini ulama-ulama itu sampai di Al-Quran itu Allah bilang kan mereka kan bagaikan anjing. Asbabun nuzulnya itu Allah tunjukkan kepada Bal'am bin Ba'ura yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia punya masa ratusan ribu, dia doanya langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi karena kecintaannya kepada dunia membuat dia jadi ulama su. Ya, ini ya kalau untuk mau memperbaiki bangsa, memperbaiki negeri, semua harus bermula dari ulamanya. Tetap semuanya dari ulamanya. Jadi bukan pemerintah itu di tengah. Rakyat dulu. Kalau pemerintah baik, rakyat baik. Nah, baik buruknya pemerintah tergantung dari ulama. Ya, itu udah paham. Sekarang pertanyaan saya menjurus kepada upaya. Bagaimana cara mendidik atau memperbaiki ulama jahat ini gitu loh. Apakah Anda punya solusi atau apa gitu? Memperbaiki ulama-ulama. Iya, kan kita kesimpulannya ulamanya brengsek. Untuk memperbaiki negara, bahkan nasihati, bahkan jadi hakimnya para raja adalah ulama. Sementara ulama yang baik sedikit yang muncul, yang banyak yang nggak benar gitu loh. Mungkin antum selama sambil ngerokok ya, boleh bisa mikir. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, situasi objektif kita sudah bisa menyimpulkan banyak ulama di Indonesia ini banyak yang jahat. Nah, sementara itu bagaimana upaya antum melihat ini untuk solusinya? Barangkali antum punya perenungan yang luar biasa kan? Laki-laki itu ada 4. Nah itu gimana tuh? 4 Satu. apa? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang berilmu
dan dia tahu kalau dia berilmu. Oh itu. Nah, ini ulama yang benar. Fattabi'uhu. Dia tahu bahwa dia tahu. Ya, dia tahu. Dia tahu. Tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Iya. Maksudnya dia Tahu. berilmu dan dia tahu keilmuannya. Iya. Fattabi'uhu, ikuti. Terus yang Satu, dua. Rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Maksudnya dia ini berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu berilmu. Nah, orang seperti ini istaikidhu, bangunkan dia, bangunin. Ayo, kamu tuh berilmu, amalkan kamu punya ilmu. 2. 3. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Jadi dia ini bodoh tapi dia sadar akan kebodohannya. Farsyidhu, berikan dia petunjuk. Nah, fadaka mustarsyidun, ini orang butuh petunjuk ini. Karena dia bodoh dan menyadari kebodohannya. Nah, ini kasih petunjuk. Yang keempat, yang paling parah. Ya, dia tidak Rajulun tahu. la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang bodoh tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Udah bodoh, goblok, tapi nggak sadar, nggak tahu kalau dirinya itu bodoh, kalau dirinya itu goblok. Nah, sekarang orang yang bodoh kalau tidak tahu dirinya bodoh, bagaimana mungkin dia akan berusaha menghilangkan kebodohan dalam dirinya, sedangkan dia tidak merasa bodoh? Ya. Nah, itu yang terjadi sekarang ya. Itu banyaknya. Nah, sekarang tinggal orang memilih ulama maksud itu dari 4 ini yang mana? Nggak mungkin dong yang pertama. Harusnya yang ideal yang pertama. Dia tahu. Iya, bukan ulama maksud itu termasuk yang mana dari 4 golongan iya, yang paling keempat itu lah. Berarti nggak mungkin yang pertama dong. Nggak mungkin. Nah, yang keempat itu apa kata? Iya. Jauhi. Oh, berarti kita jauh nggak jauhi. Nah, tinggal begini aja. Tapi dia berkuasa gimana? tinggal ya ini berkuasa ketika seseorang itu diberi kekuasaan ya. Dalam Islam apalagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haram hukumnya menjatuhkan atau melawan pemerintah yang zalim. Pemerintah yang sah. Haram melawan pemerintah yang sah, itu hukumnya haram. Itu akidah saya. Akidah ana Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, thariqah Ba'alawi. Haram. Tapi yang kita lawan kezolimannya. Ya, kezolimannya, kemungkarannya, kebrengsekannya, ketidakadilannya. Ya, itu yang harus dilawan karena hukumnya wajib. Bughdul munkar, yakni afdhalul amal ilallah, afdhalul amal indallah, al-hubbu lillah wal bughdhu lillah. Amal yang paling dicintai Allah adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi membenci kemungkarannya karena Allah, membenci ketidakadilannya karena Allah, bukan karena urusan politik, bukan karena urusan dunia. Menarik di sini, antum prinsipnya bagus. Tidak mau melawan pemerintahan yang sah, yang dilawan kezolimannya. Ada satu persinggungan, bagaimana untuk tidak terjebak kepada menuduh antum ini subversif dan lain sebagainya. Sementara tugas antum banyak sekali dan kita semua yang ngerti persoalan banyak sekali, harus mengatakan kebenaran itu kebenaran gitu loh. Artinya seringkali kita digiring sepertinya menggugat pemerintahan yang sah. Padahal kita nggak ada urusan dengan itu, kita urusannya lawan kezalimannya. Gimana Anda mensiasatinya? Mensiasati apa? Ya keadaan kayak begini, sementara antum kayak antum ini bicara yang benar, tau-taunya diadili sekarang. Saksi-saksi udah antum bantai. Tapi tetap aja, katanya saksi sampai 100-an ya? Enggak tahu, wallahu a'lam. Gimana coba? 50. Nah, gitu. Ya pokoknya intinya kalau anak pribadi ya. Anak sebagai warga negara yang baik, ketika dipanggil polisi anak datang. Dapat surat laporan anak datang. Anak tidak pernah mangkir, sekalipun tidak pernah anak mangkir. Ketika diadili, ayo diadili. Buktikan di persidangan. Kalau anak selama pribadi anak, jangankan hanya mau dihukum, diadili, dipenjara.
Dibunuh pun ana rela karena itu udah warisan dari kakek ana. Allah. Kalau boleh tahu kakek antum siapa? Ana Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zain terus sampai ke Rasulullah. Allah. Jadi kita ini orang anak cucu Rasulullah tidak boleh hanya menikmati warisan enaknya saja, darah daging Rasul, orang muliakan, orang hormati, enggak. Tapi ketika kita menjadi para habaib, menjadi anak cucu Rasulullah, kita otomatis menjadi penyambung lidah Rasulullah, menjadi penerus perjuangan Rasul, yang menerima tongkat estafet perjuangan Rasulullah. Jadi bukan jangan mau hanya ambil enaknya aja. Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, ya kita harus terima risiko itu juga. Terus kita harus siap dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Itu tidak hanya berlaku buat antum sebagai dalam arti juriatnya. Iya, ulama. Iya, karena saya nggak ada urusan, saya orang Sunda. Al ulama warasatul anbiya. Tapi saya mencintai Islam, saya berjuang untuk Islam, sama kewajibannya. Gitu loh. Iya. Sebagaimana keluarga Rasulullah. Cuma betul, maksudnya kan tadi kan antum bilang, antum kan nanya bagaimana sikap. Sikap mana? Ya begitu, Pak. Ana terima dengan sebagaimana Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, difitnah, kepribadian beliau terima. Yang nggak terima para sahabatnya. Pertanyaannya umat terima nggak ana diginiin? Begitu. Kalau ana terima, saya nggak terima. Saya ketua umum pembela ulama dan aktivis. Ini kader. Kalau ana sih ana terima. Ana terima dengan ikhlas. Jangan kan cuma di penjara. Ana udah sering bilang demi agama, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Merah Putih, demi NKRI, demi Indonesia. Jangankan cuma di penjara, nyawa, jiwa, darah Bahar bin Smith murah untuk tumpah harganya. Ya. Tapi jangan murah untuk tumpah, lawan dulu dong. Gitu, brother. Dari zaman SBY sampai sekarang ana berapa kali di penjara karena melawan apa? Melawan kemungkaran, melawan ketidakadilan, dan ana tidak akan pernah kapok untuk melakukan hal itu. Top. Allahu Akbar. Insyaallah. Mungkin ada tambahan dari lawyernya sedikit-sedikit. Sikat, jelas. Kayaknya dari saya sebagai PH dari Habib Bahar bin Smith, beliau ini sangat menerima kondisi apapun. Jadi bukan hanya di mulut saja, tapi hati sanubarinya juga dia sampaikan seperti itu. Ketika dia menanyakan para saksi fakta, saksi keonaran, saksi media sosial, dia akan memperlakukan para saksi tersebut dengan didahulukan saya minta maaf terhadap mereka. Itu yang perlu kita hargai. Tidak ada seorang terdakwa mengatakan minta maaf terhadap para saksinya. Ini dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Itu bentuk kesantunan ya? Dia punya adab. Nah, kadang-kadang ketika jadi mereka yang jadi saksi, itu mereka justru yang tidak punya adab. Padahal mereka katanya ulama, ngakunya ulama. Masalahnya gelarnya Kiai Haji. Itu aja. Cuma dari saya seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin closing statement dari Habib Bahar bin Smith yang dimuliakan Allah, insya Allah. Selama sidang yang ana jalani berkali-kali dari kemarin-kemarin, statement ana, kebohongan akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran. Karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Maka nilai sendiri siapa sang matahari dan siapa orang-orang yang buta tersebut. Top. Udah pasti mataharinya Habib Bahar bin Smith. Yang kutuk kupret itu, yang brengsek itu, yang wallahu a'lam, membuat ana enggak tahu. Dan ini azab Allah akan tiba. Beb, orang yang dizalimi, mudah-mudahan Allah jaga kita punya bangsa. Orang yang dizalimi itu doanya makbul. Kau doa lebih. Doa cabut kekuasaan orang-orang yang zolim, ganti dengan yang takwa, misalnya begitu. Amin. Ambil doanya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Latif, ya Alim, ya Aziz. Allahumma ansurna. Amin ya Allah. Min qaumil kafirin. Amin ya Allah. Wal zalimin. Wal fajirin. Amin. Wal fasikin. Amin. Wal kadzibin. Amin ya Allah. Wal mudzabdzabin. Amin ya Allah. Wal fajirin. Amin ya Allah.
Allahumma ansurna min sultanil jairin Amin ya Allah. wal umara'il zalimin Amin ya Allah. fa innaka khairan nasirin. Amin ya Allah. Ya Rabb, Ya Rabb. iftah lana futuhatal arsyiyah Amin ya Allah. wal rahmah Amin ya Allah. wal barakah Amin ya Allah. wal hidayah. Amin ya Allah. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Amin ya Allah. Wansurna wansur imamana al-habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wansur ulama'ina fa innaka khairan nasirin wa 'allimna fa innaka khairan 'alimin Amin ya Allah. warzuqna fa innaka khairar raziqin. Amin ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, demikianlah saudara sama Habib Bahar bin Smith di Pengadilan Negeri Bandung. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.